Nah ini dia, paling depan bangkunya seperti ini ruangnya. Bangku 1, 2, 3, 4. 3-4-nya nih selonjoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Aditya dari Motorium. Jadi pada hari ini saya ada di Kota Makassar, tepatnya ini di Jalan Perintis Kemerdekaan, di perwakilan Bus Berlindo. Nah, jadi rencananya saya akan melakukan perjalanan pada hari ini menuju ke Kota Palu dengan Bus Berlindo ini ya. Ini pengalaman pertama saya di Pulau Sulawesi, naik bus lintas provinsi. Nah, ini dia tiketnya, simple ya, print-printan. Dan tadi saya cek di dalam, ternyata memang tiketnya itu seperti ini. Untuk bus yang akan saya naik itu dia bus double deck, nomor kursi 14, itu dia nanti letaknya di depan dan platnya itu DD7081RZ. Nah, ini dia tepat di depan kita busnya. Menggunakan unit Scania K410IB double deck SR2 dari Laksana. Nih di perwakilan Berlindo ini juga banyak nih parkir bus-bus lainnya, termasuk yang ini 7701. Ini masih baru banget keluar dari New Armada Evolander ini ya. Cuma yang ini pakai sasis Volvo B11R. Dan ini dia ada keunikan juga nih untuk Evolander pesanan dari Berlindo ini. Dia jendelanya tuh lebih tipis, jendela sampingnya. Jadi mengesankan bus ini tuh jadi bener-bener tinggi banget. Kalau yang belakangnya itu bodi Nusgem, tujuan Palu juga, pakai Scania K360. Ini busnya. Untuk bus Berlindo ini jadi ada 3 kelas. Nanti kita lihat ya di dalamnya ya. Belum waktunya naik, nanti kita lihat aja. Dan semua bus di lintas Sulawesi ini nggak ada toilet sama sekali karena mereka di sini memang nggak butuh toilet. Ya hanya di rumah makan aja nanti kita. Selain Berlindo ini juga ada bus-bus lain nih, seperti Metro Permai, ada Remaja Jaya, dan ada Bintang Timur yang parkir ujung sana. Ini keren-keren banget sih memang kelas-kelasnya di sini. Ini Metro Permai ini juga saya penasaran. Yang unit yang putih ini 1836 karena kacanya single ya. Itu kayaknya nikmat banget. Apalagi rutenya ke Toraja. Cuma kalau yang Toraja biasanya berangkatnya malam. Kalau bus yang tujuan Palu ini, dia berangkatnya nanti sore jam 4:30. Di sebelah sana tuh juga ada tuh double decknya Berlindo yang satu lagi, yang bodinya menggunakan Nusantara Gemilang. Jadi memang special editionnya ini ya. Kita jarang-jarang lihat Nusantara Gemilang dengan jendela yang custom ala Berlindo. Nah itu dia. Jendelanya tuh custom, kenapa? Karena biasanya Nusgem itu kan jendelanya gede kayak gini ya, jendela sampingnya. Seperti bus Paradep yang waktu itu kita naikin, itu defaultnya. Kalau yang Berlindo punya ini, dia jendela sampingnya dia lebih tipis. Jadi emang ngasih kesan bus itu kayak lebih tinggi. Dan di belakang sini juga ini K410 Evolander. Ya, jadi memang beberapa parkir sini ya. Nah, sekarang ini kita ada di loket dari Berlindo ya. Jadi suasana loketnya tuh seperti ini. Dia simple karena ini perwakilan ya. Untuk rulesnya juga lumayan cukup jelas seperti yang di atas. 30 menit sebelum berangkat penumpang sudah harus hadir, kalau nggak ditinggal. Itu tegas, oke, bagus. Dan kemudian ini rute-rute yang ditawarkan oleh Berlindo ya. Mulai dari Makassar Palopo, itu ada double deck, Masamba, Soroako keren nih, dan Omatano. Nanti kapan-kapan kita ke sana ya. Timampu, Mamuju, Toraja itu juga keren, masih dalam satu provinsi. Dan Toraja itu keren. Pokoknya dataran tinggi Toraja itu kayak bikin penasaran juga sih. Dan yang di sana itu Mangku Utara ya. Ya, tadi kata kru di sini ya, kru busnya, ternyata yang Scania K410 ini, yang bodi Laksana SR2 ini ada sedikit trouble, jadi kita dialihkan ke unit yang ini,
yang pakai Mercedes-Benz 2542. Kelasnya tetap sama ya, ada 3 kelas di dalamnya. Ini bodinya Nusantara Gemilang Conqueror custom. Customnya di jendela bagian atas. Kesannya tuh jadi lebih tinggi. Untuk detailnya bisa dilihat seperti ini. Untuk bagian belakang sih tetap ya. Tapi ada bedanya juga, kalau yang bodi milik Borlindo ini dia lampu belakangnya mirip seperti lampunya Avante. Ini dalamannya ya, lantai 1 ya. Seperti yang bisa kalian lihat, ini nggak ada toilet sama sekali. Cuma untuk di lantai 1 ini bangkunya bener-bener luar biasa tebal. Harga tiketnya juga kalau yang di lantai 1 ini yang bawah itu 300.000 kalau nggak salah. Dan yang di depan itu ada sleepernya. Nah ini kita udah boleh naik. Jadi bangku depan formasinya 2-2 seperti ini. Ini seatnya buatan Rimba Kencana High. Dan yang paling depan sini kita lihat dulu nih, karena ini adalah kelas paling tingginya nih dari Borlindo. Ini kelas sleepernya seperti ini, 2-2 ya, cuma 2 bangku maksudnya ya. Bangkunya lebar banget dan ya jendelanya seperti ini. Agak kecil ya, desainnya berbeda benar. Untuk ruang kemudi seperti ini, 2542 batch terbaru. Kalau di sini saya rasa duduk agak ini ya, agak dekat ke atapnya ya. Dan ini ya polos gini aja, nggak ada layar TV atau VOD untuk kelas sleepernya yang paling tinggi. Tapi nyaman ya, karena kita duduknya itu posisinya nyaris tidur. Untuk di dek bawah sini, ini ada 10 bangku. Kemudian baru naik ke atas lantai 2. Jarak bangku di bawah sini lumayan lega. Dan louver AC-nya seperti ini modelnya. Ya, jendelanya cukup lumayan sih sebenarnya. Walaupun sekilas tipis dari luar, tapi di sini sebenarnya enak loh. Duduk juga masih kelihatan nyaman, pandangan keluar. Sekarang kita bisa naik ke atas. Kita lihat di atasnya. Nah, ini jadi naik ke atas kita. Bus tujuan Palu pada hari ini. Berarti ini ke Palu bang ya? Yang ini ya. Kita dialihkan, bukan yang naik yang itu, yang ini. Nah ini dalamannya, bangkunya 2-2. Jarak bangkunya yang belakang ini lumayan lebar. Kita taruh tas dulu deh ke depan. Nah ini dia. Paling depan bangkunya seperti ini ruangnya. Bangku 1, 2, 3, 4. 3-4-nya nih selonjoran. Kita di bangku nomor 2 di sini. Ini desain lantainya agak tinggi ya. Jadi kayak gini. Dan ini nggak ada leg rest kalau untuk bangku paling depannya. Kalau duduk posisinya jadi agak unik. Oh ini leg rest sebenarnya deh. Ini leg rest, yang sebelah kanan nggak dapat leg rest karena ini ya lantainya agak tinggi. Yang sebelah kiri ini dapat leg rest. Kita jadi full selonjoran kalau kayak gini. Sebenarnya diturunkan bisa nih. Nah gini. Disediakan guling ini, bantal guling dan selimut. Dan nanti pandangan ke depannya itu seperti ini. Uniknya lagi di bus Borlindo ini, walaupun dia double deck AC, kaca depan ini ternyata ada yang bisa dibuka seperti ini. Busnya tetap non smoking ya, nggak boleh merokok, tapi ini dikasih jendela. Sebenarnya saya suka loh konsep kayak gini, bus AC dikasih kaca geser. Soalnya kalau misalnya sewaktu-waktu AC trouble, itu kita nggak kepanasan di dalam karena jendela bisa dibuka. Ya ini jadi posisi duduk saya seperti ini. Jadi benar-benar selonjor ini ya, karena desain dari ruang kaki seat yang paling depan dia berbeda dari bus double deck kebanyakan. Jadi seperti itu. Yang jadi pertanyaan sih sebenarnya ini, kenapa tinggi begini ya untuk ruang kepala supir kayaknya.
Soalnya pas kita naik busnya Paradep, Pelita Paradep, yang bodinya sama Nusantara Gemilang, itu desain bagian depannya itu bisa normal kayak bus double deck pada umumnya, tapi yang ini beda sendiri. Tadi saya baru tanya lagi ke ownernya ya, Bang Hermon. Ternyata desain lantai yang agak beda ini ya, rupanya ini evaporator AC. Makanya saya agak bingung tadi kan pas naik, kok yang di sebelah sini tinggi seperti ini. Rupanya ini adalah evaporator di bawahnya. Kalau biasanya kan di belakang, ini dia di depan evaporator AC-nya untuk double deck Berlindo ini. Sisanya sih oke, sama aja. Nah, ini sekarang setengah 6 sore, kita baru berangkat dari perwakilan Berlindo di Jalan Perintis Kemerdekaan. Ya, kita berangkat. Bismillah. Udah macet. Ini jam pulang kerja memang macet ya, karena Maros. Wah, ini dia pemandangannya, jelas kelihatan sore ini macet. Abang tujuan turun di Pasangkayu ya? Nah, Pasangkayu. Nah, ini jadi teman-teman, bangku nomor satunya seperti inilah, seperti abang ini duduk. Posisi lantainya agak beda deh sama bus yang lain untuk Berlindo yang ini. Apalagi yang sebelah kanan ini ya. Tapi belum ada penumpang yang sebelah kanan. Memang lagi musim hujan di sini. Becek-becek ini. Selokannya nih sampai meluap. Ini di depan UNHAS ya, Universitas Hasanuddin. Jadi sebelah kiri ini ke akses jalan tol. Biasanya kalau ke bandara bisa ngindarin macet lewat jalan tol itu. Kayak kemarin kita harusnya kalau misalnya naik taksi ya dari bandara ke pusat kota, itu bisa lewat jalan tol. Lewat jalan raya ini ya, jalan raya Maros Makassar ini memang seperti ini kondisinya kalau sore. Macet. Jam pulang kerja sama jam berangkat kerja katanya sih. Ini kita kayaknya mau ke Terminal Daya dulu ini ya. Belok kiri dari jalan utama tadi. Samarinda. Samarinda. Ya, sini nggak salah ke sini. Ini terminal Daya, terminal regional Daya Kota Makassar. Tadi kayaknya lewat jalan motong ya. Wah, yang di bawah ternyata rame nih, di atas baru dikit. Oke. Jadi ini terminal Daya, kita semuanya harus turun ya di terminal ini.
Nah, jadi kita bayar peron terminal Rp2.000. Harus ini. Walaupun kita berangkatnya bukan dari terminal ini tadi, dari loketnya. Jadi nanti busnya muter dulu. Masuk sini baru kita naik lagi ke dalam. Nah, ini dia suasana terminal Daya pada sore ini. Bus yang berangkat ke berbagai tujuan memang belum terlalu ramai ya. Nanti dia udah lepas maghrib baru lebih ramai. Wah, itu Megamas tuh. Megamas itu kalau di Sulawesi itu kayak ALS-nya lah. Jadi tadi setelah kita bayar peron sebesar Rp2.000, kita turun dan nanti kita bakal naik lagi ke dalam bus di sini. Busnya itu bakal muter dulu dia. Oh iya, ini Megamas. Nggak tahu jurusannya kemana, nggak ada tulisan di kacanya. Tapi yang jelas bisa tembus dari Makassar sini sampai ke Manado. Yang di sebelah sana itu bintang Katulistiwa. Yang paling sana itu bus apa itu? Padandi ya. Padandi 72 Transport. Nanti sih dia raminya setelah maghrib baru benar-benar berkilau terminal ini isinya. Terminal regional Daya ini. Dan ini yang pakai Avante ini juga Megamas. Seat 28. Yang ini bodi apa ini? Jurusannya nggak ada ya. Ini Avante tapi kayaknya pakai sekat di dalamnya. Ini karena pertama kalinya saya di sini, jadi agak bingung juga saya. Saya bener-bener pertama kali ngasih blank kalau sini. Udah busnya? Oh iya. Muter ya busnya ya? Iya. Nah, jadi seperti ini kita kalau di terminal Daya, turun dari bus, kemudian busnya mutar terminal, baru naik lagi untuk bayar peron sebesar 2.000 itu. Dalamnya mewah loh. Nah, ini dia Puspares Indah Palu Manado, mesin depan. Tapi hari ini dia sampai ke Makassar. Kayaknya non AC. Menarik gitu ya. Ini dia. Kita langsung naik lagi ke dalam. Cepat ya, jadi seperti itu, bayar 2.000 untuk peron terminal aja. Yang saya bingung kenapa petugasnya nggak naik aja ke dalam bus kemudian tarik dari penumpang ya, biar lebih simpel gitu kan, layanan ke penumpangnya juga jadi lebih baik. Petugas di subnya. Oke, kita nggak pakai lama di sini, langsung jalan lagi. Nah, selesai bayar peron dan menaikkan penumpang dari terminal Daya ini, langsung lanjut lagi. Nggak lama kita di sini, cuma sebentar aja. Banyak bus-bus, kayaknya ini AKDP ya, jarak-jarak dekat juga nih. Nggak kelihatan trayeknya. Non AC pun masih ada. Kaca depannya mulai ngembun. Dingin. Ini karena musim hujan juga sih, jadi kelembaban udara lebih tinggi. Otomatis karena kabin bus ini lebih dingin di dalam, di luar jadi seperti itu, lembut. Bebas. Kalau ke bandara itu belok kanan. Kemarin jam segini bandara itu ya, untuk angkutan Damrinya udah
udah habis. Jadi mau nggak mau ya naik taksi dari dalam bandara itu, dan harganya ya lumayan. Nggak ada alternatif lain seperti kereta api bandara, nggak ada. Ya itu Damri sih sebenarnya yang jadi andalan karena murah, 30.000 sampai ke pusat kota. Kita berhenti ini pertama di Roti Maros. Kita beli makanan dulu di sini buat bekal di jalan soalnya jauh. Roti Maros RM Roma. Kita cari snack buat di jalan biar ganjel perut aja sih, biar aman. Kita masih jauh soalnya ini. Nah, ini dia, ada brownies bakar dan lain sebagainya. Saya berhubung cuma buat bekal di jalan ganjel perut ya beli ginian aja sih snack. Tadi kita mau beli makanan nggak sempet soalnya ini abangnya lagi benerin dulu. Nggak kerasa tidur saya tadi nih gini. Jujur aja ini decknya terasa lebih rendah ya. Ini tinggi saya 110, mentok kepala saya. Kondisi lintas PKI baru ini seperti ini ya jalurnya. Ada separator di tengah sejak kota Makassar tadi sampai Parepare, sepertinya kayak gini jalannya. Dan penerangannya juga bagus di sini, penerangan jalannya. Pemerintahan Kabupaten Baru ya. Ya, Bijaksana Negeri Baru. Seperti inilah suasananya malam-malam. Kita udah masuk wilayah kota Parepare. Cantik ya kotanya ya, dilihat seperti ini nyebrang sungai apa gitu nih. Keren banget pemandangannya. Suasana
itu ada rumah sakit regional Hasri Ainun Habibie. Memang ini kota asalnya Pak Habibie ya. Parepare. Wilayah kotanya ini. Pinerang 30 kilo, Sidrap belok kanan 30 kilo juga. Sebelah kiri kita laut ya. Oh, kalau siang pemandangannya keren banget di sini. Di Parepare ini juga ada pelabuhan besar ya. Jadi kalau misalnya kita mau ke Balikpapan dari sini juga bisa, atau ke Samarinda. Kemarin target saya tuh naik kapal, cuma karena kapalnya jadwalnya nggak sinkron ya, akhirnya naik pesawat deh. Suasana malam di kota Parepare seperti ini. Kita istirahat makan di sini. Sepertinya ya. Parkirnya penuh. Ya, istirahat makan dulu. Tinggal turun. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini jam 11 malam. Jam 11 malam pas kita istirahat makan. Udah sekitar 5,5 jam perjalanan ya. Ini rumah makan apa namanya saya nggak tahu. Kita cari tahu dulu namanya. Bus kita nih tinggi banget ya. Parkirannya agak nyempil tapi. Rumah makan khusus untuk kita istirahat. Khusus ini ya. Daerah mana nih bang? Daerah Sape. Daerah Sape. Ya. Oh iya. Banyak buah-buahan salak. Nah itu. Kita mau makan nasi aja lah. Ya. Lapar sudah. Nah ini dia rumah makan ya. Oh jadi tipenya ngambil sendiri nasinya prasmanan. Dan lauknya pun kita tinggal pilih aja. Ntar ini sistem bayarnya gimana saya nggak tahu nih. Alhamdulillah jadi waktunya makan. Ini saya ngambilnya simpel aja sih. Cuma ini apa namanya? Sambal goreng tahu, tempe, sama telur aja. Udah itu. Saya lagi ngindarin makan daging. Kemarin karena makan coto Makassar jadi agak sedikit naik sih. Iyalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi kita udah makan ya di rumah makan Sape namanya katanya sih kata abang ininya ya. Di daerah Pinerang. Rumah makan ini ternyata sistemnya itu memang prasmanan dan semua lauk itu kalau diambil atau pengambil satu macam lauk harganya sama 30.000 jadi pro rata. Nah saya tadi cuma ngambil telur sama tempe
Karena ini ya, karena takutnya kayak di Sumatera kan, kalau misalnya di Sumatera ya, kalau kita ambil banyak lauk kan otomatis harganya melambung kan. Nah, saya antisipasi itu, makanya tadi saya ngambil itu. Cuma 2 lauk dan ternyata harganya sama aja sama yang lain, yang makan pakai ikan dan sebagainya. Jadi ya next time kalau misalnya kita berhenti makan sini, ambil aja semua lauknya, itu nggak apa-apa, bayarnya 30.000 tetap. Ambil dikit, ambil banyak, bayarnya sama. Baru tahu saya di sini ternyata sistemnya begitu. Jadi ya seperti inilah suasananya ya, rumah makan di lintas Sulawesi ini. Ini kita udah keluar dari kota Pindrang, ini udah mengarah ke Mamuju. Udah sekitar 180 kilo lebih lah, udah hampir 200 kilo kita dari Makassar sudah di jalan. Itu juga banyak yang jual-jual buah di sana seperti salak. Kemudian ada apel atau pir ya. Banyak hasil-hasil alam juga. Dan kalau misalnya pengen ngemil juga di sini banyak snack. Ini rata-rata yang berhenti juga travel gitu sih, sama mobil-mobil bak pick up ini ya, logistik. Mobil pribadi pun nampaknya ada juga berhenti di sini. Kalau mau jajan-jajan situ ada kerupuk, ada ya banyak pilihan lah.